Hai beauties, nyadar gak sih kalau alis tuh pengaruh banget buat keseluruhan look makeup? Coba dibayangin, kamu udah full makeup tapi nggak pakai alis, pasti aneh kan? Tapi kalau kamu nggak gunain makeup apapun selain alis, masih kelihatan bagus-bagus aja. Setuju gak sih? Masalahnya pakai alis itu gampang-gampang susah, apalagi buat para pemula. Duh, PR banget deh bikin alis kanan dan kiri kelihatan mirip. Belum lagi buat bikin ketebalan yang pas biar nggak terlalu tipis atau tebel kayak Shinchan. Rasanya butuh latihan ekstra. Selain berlatih, satu hal yang perlu kamu perhatiin dalam menggambar alis adalah jenis pewarna alis ya. Setiap orang pasti punya preferensi tertentu dalam kenyamanan dan intensitas warnanya. Makanya lewat video ini dia bakal bantu jelasin macam-macam pewarna alis yang bisa disesuaikan sama kebutuhan kamu. Nidia yakin kalau bicarain jenis pertama ini, rata-rata kamu semua pasti udah tahu. Yeps, pensil alis serut itu pewarna alis yang paling umum ditemui di pasaran. Pasti semua merek makeup punya jenis pewarna alis satu ini. Karena pensil alis serut gampang ditemui di pasaran, makanya harganya juga beragam. Dari merek yang murah kisaran belasan ribu hingga ratusan ribu, semuanya ada. Tekstur pensil alis serut juga berbeda-beda tergantung mereknya. Ada yang cenderung creamy sehingga warna sangat mudah keluar. Ada juga yang agak keras, makanya harus diarsir berulang-ulang. Biasanya yang teksturnya creamy agak susah dikontrol agar tidak ketebalan. Makanya buat kamu yang pemula, sebaiknya bisa pilih pensil alis yang tidak terlalu creamy agar warna yang keluar tampak lebih natural. Selain itu jangan lupa untuk selalu menyerut pensilnya ya, karena kalau kamu menggunakannya saat pensil tumpul, pasti akan lebih susah untuk membentuk bingkai luar alismu. Pewarna alis jenis kedua ini juga nggak kalah eksis nih beauties. Namanya pensil alis automatic. Dibilang automatic karena kamu nggak perlu menyerutnya lagi kalau mau menggunakannya. Buat ngeluarin produk, biasanya tinggal diputar saja bagian bawahnya. Untuk ujung pensilnya biasanya berbentuk pipih miring, tapi ada juga yang bulat dan mungil. Kalau kamu agak ceroboh, sebaiknya pakai yang ujungnya pipih miring karena lebih kuat dan nggak gampang patah. Tapi kalau kamu suka bentuk alis yang cukup detail bentuknya, sebaiknya pilih yang bulat mungil. Teksturnya biasanya crayon dengan warna yang natural. Dengan menggunakan pewarna alis jenis ini, biasanya lebih jarang menghasilkan tampilan alis yang terlalu tebal. Makanya buat para pemula, Nidia lebih rekomendasiin pewarna alis jenis ini ya. Enaknya lagi, di bagian belakang pensil biasanya sudah tersedia sikat. Makanya kamu bakal lebih mudah lagi untuk membaurkan warna alismu dengan pensil alis automatic ini. Tapi memang untuk harga, biasanya pewarna alis jenis ini cenderung lebih mahal, kisaran di angka 100 ribuan ke atas. Selain itu, isinya juga lebih cepat habis daripada pensil alis serut. Nah, kalau jenis pewarna alis gel cocok banget buat kamu yang suka beraktivitas seharian di luar rumah. Apalagi yang wajahnya cukup berminyak. Si gel ini biasanya bakal lebih tahan lama dengan memberikan pigmentasi warna yang cukup tebal. Untuk menggunakannya, kamu memerlukan kuas yang pipi agar lebih mudah membentuk alis. Yang perlu diingat, aplikasikan secara perlahan dan sedikit diarsir. Jangan terlalu menekannya agar warna tidak ketebalan. Keunggulannya, pewarna alis gel dapat memberi warna di bagian alismu yang tidak berbulu. Sebab terkadang mewarnai alis dengan pensil alis agak sulit jika di bagian yang tidak berbulu. Tapi memang untuk pemula, menggunakan gel tidak terlalu mudah. Apalagi teksturnya yang agak basah membuat kamu perlu berhati-hati dalam mengaplikasikannya biar tidak beleberan. Harganya juga biasanya lebih mahal dibandingkan jenis pewarna alis yang lain, dimulai dari 100 ribuan ke atas. Pewarna alis powder sering banget dipakai di Korean makeup look. Dengan menggunakannya, alismu bakal kelihatan sangat natural, kayak artis-artis Korea yang ada di drama-drama itu loh. Makanya gak heran kalau banyak brand Korea yang ngeluarin pewarna alis jenis ini. Penggunaannya pun cukup mudah. Kamu hanya perlu menggunakan brush yang berbentuk pipi dan arsir-arsir ke bagian alismu yang kurang berbulu. Buat para pemula, Nidia cukup rekomendasiin pewarna alis jenis ini karena mudah banget aplikasiinnya. Kamu juga bisa mengkombinasikan powder dengan pewarna alis lainnya, misalnya menggunakan pensil alis serut atau automatic untuk membuat bingkai alis dan mengisinya dengan powder. Kelemahannya karena berbahan powder akan lebih cepat hilang saat tergesek atau tidak sengaja tergaruk. Selain itu, jika kamu suka bentuk bingkai alis yang sangat nyata, powder ini agak sulit digunakan. Powder lebih cocok digunakan untuk mengisi isi bagian dalam alis tanpa mengubah bentuk alis. Jenis ini mirip banget sama eyeliner pen. Bedanya, pen yang satu ini digunakan untuk mewarnai alismu. Makanya, warna-warna yang disediakan pastinya lebih soft daripada warna eyeliner pen. Pewarna alis pen cocok dipakai oleh kamu yang menginginkan warna alis yang tahan lama. Bahkan dalam beberapa merek, pewarna alis model ini bisa bertahan hingga 2-3 hari. Jadi semacam tato alis non-permanen gitu. Unik ya? Kemudian, kalau kamu suka alis serat ala-ala makeup Thailand atau western yang kekinian, kamu juga bisa menampilkannya dengan menggunakan pewarna alis
alis pen. Tapi sebelumnya jangan lupa sisir ke atas dulu alismu dengan sabun atau krim khusus agar arah alismu ke atas. Didi lebih rekomendasiin pengguna pen ini adalah orang yang udah terbiasa menggambar alis, sebab pen ini sangat tahan lama. Kalau kamu belum terbiasa menggunakan pensil alis biasa, kamu akan kesulitan dalam menghapusnya. Sebelum Didi lanjut, jangan lupa untuk kamu like, comment, share, dan subscribe Facebook Beauty Channel ya, Beauties. Mirip-mirip sama pewarna alis pen, semi permanen microblading juga dilengkapi dengan tinta di dalamnya. Makanya, kalau menggunakan jenis ini, warna alismu akan bertahan lama juga. Yang membedakan, semi permanen microblading dilengkapi dengan ujung yang cukup keras dengan 3 gerigi. Gerigi ini yang mempermudahmu untuk menggambar bulu bohongan pada alis. Dibandingkan dengan pen, menggunakan pewarna alis ini akan lebih mudah. Hanya saja, kamu juga harus berhati-hati menggunakannya agar tidak ketebalan atau keluar garis karena warnanya yang bisa bertahan cukup lama. Cocok juga digunakan oleh orang yang sebelumnya sudah menyulam alis. Dengan menggunakan ini, serat-serat bekas sulam alismu akan lebih terlihat. Berbeda dengan maskara yang biasa digunakan di mata, maskara satu ini fungsinya untuk mewarnai bulu alismu. Tentu saja warnanya tidak hitam, melainkan warna-warna yang disesuaikan dengan alismu. Misalnya seperti warna coklat atau abu-abu. Pewarna alis berbentuk maskara bisa digunakan oleh kamu yang alisnya sudah tebal maupun tipis. Jika alismu sudah tebal, maskara dapat memberikan efek warna yang berbeda pada alismu. Tapi kalau alismu tipis, maskara dapat memberikan efek bulu-bulu yang lebih real. Hanya saja kamu perlu menggunakan pewarna alis lainnya untuk mengisi bagian yang kosong dan memberi bentuk pada alismu. Maskara cocok digunakan untuk para pemula karena cara penggunaannya sangat mudah. Hanya perlu diaplikasikan pada bulu alis layaknya memberi maskara pada bulu mata. Ketujuh jenis di atas adalah pewarna alis yang bisa kamu pilih untuk mewarnai alismu, Beauties. Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamananmu dalam mewarnai alis. Oke, itu aja video ini ya. Sekarang Didi pamit dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao Bella!